warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Ajina Stasia dari kelas A1 BK 2018. Nah, jadi tugasnya itu mencari anak yang mempunyai perilaku maladaptif atau adaptif. Nah, di sini sudah ada dengan siapa namanya deh? Raiska. Nah, Raiska kalau boleh tahu kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Kelas 9 itu berarti kelas 3 SMP ya? Kelas 9. 3 SMP. Nah, Raiska ini gimana sih kalau sekolah biasanya? Biasa aja gitu atau gimana? Biasa aja ya. Kalau sekolahnya daring atau udah masuk online? Enggak online. Udah masuk. Oh, udah masuk berarti udah daring ya, dua-duanya. Oh, jadi di mix gitu, kadang online, kadang offline. Oh, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada Raiska. Pertanyaan ini mencari tahu anak yang ditanya ini memiliki perilaku adaptif atau perilaku maladaptif, seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan yang pertama. Nah, apakah Raiska suka marah? Suka. Suka ya, pasti semua orang juga kan suka marah ya. Terus kalau yang kedua, pertanyaan yang kedua, apakah Raiska suka bantu orang tua, misalnya beresin rumah gitu? Sering. Alhamdulillah ya, namanya anak perempuan pasti harus. Terus apakah Raiska mempunyai perilaku depresi gitu, misalnya tertekan nih sama keadaan orang tua atau tekanan dari orang tua, misalkan Raiska harus dapat ranking atau nilai bagus gitu. Jadi mengalami ya perilaku ini, depresi, contohnya tekanan gitu ya. Kemudian kalau Raiska, maaf nih, suka mengonsumsi obat-obatan enggak? Misalnya enggak sakit nih tapi tetap konsumsi gitu, enggak ya? Karena yakinlah anak baik, apalagi perempuan ya. Terus Raiska pernah nggak ngalamin apa sih namanya tuh hubungan yang tidak harmonis? Misalnya hubungan dalam pertemanan sering terjadi perdebatan atau perselisihan antara teman. Pernah nggak tuh? Pernah ya. Kalau keluarga gimana? Kalau keluarga tidak ya berarti. Terus Raiska punya perilaku emosional gitu, kayak kecewa, terus sering kecewa gitu sama dia atau misalkan sama hal-hal tertentu, udahlah kecewa. Pernah nggak? Pernah. Terus frustasi gitu misalnya, frustasi nih banyak tugas gitu tapi gak ada yang dikerjain ya. Terus pengennya tuh rebahan gitu, pengennya tuh diem istirahat. Pernah nggak kayak gitu? Tapi pernah ya, berarti hanya pernah aja, tidak sering gitu. Jadi pertanyaannya di sini yang harus dijawab itu pernah, tidak pernah, pernah, apakah sering? Cuma pernah doang ya. Nah, terus selain itu, apakah Raiska pernah nggak bolos sekolah? Belum pernah ya. Berarti tidak pernah sama sekali. Ya, percayalah anak perempuan mana ada yang kayak gitu ya. Saya laki-laki ya. Terus pertanyaan yang terakhir nih, mohon maaf, Raiska pernah mengalami pelecehan seksual gitu? Enggak ya? Alhamdulillah kalau enggak ya. Misalnya kayak pelecehan seksual itu kayak apa? Dipegang gitu, apa misalkan payudara atau yang Raiska miliki gitu. Gak pernah ya? Soalnya kalau pernah itu tuh bakal berdampak gitu ke depannya seperti itu ya. Nah, udah dari 8 pertanyaan Raiska kebanyakan tidak mengalami dan tidak pernah, berarti Raiska termasuk anak yang
termasuk anak yang adaptif. Soalnya kalau membantu orang tua, jadi kebanyakan perilaku yang Raiska lakukan itu positif ya, tidak merugikan orang lain, terus tidak tidak bukan tidak sesuai, tapi sesuai gitu dengan apa yang diharapkan orang tua ya, seperti itu. Sekolah saya masuk, pernah bolos, kemudian alhamdulillah nggak pernah mengalami pelecehan seksual. Kemudian hanya saya selalu marah, bukan selalu tapi pernah ya kayak gitu, pernah marah. Mungkin cukup sekian ya Rizka, apakah ada yang ingin ditanyakan gitu, nanya-nanya sama apa gitu? Perilaku adaptif. Nah, Rizka kan di sini nanya perilaku adaptif itu apa? Nah, jadi perilaku adaptif ini tuh perilaku yang baik gitu loh, intinya tuh secara singkatnya tuh perilaku yang baik. Kayak tadi nih Rizka katanya suka bantu orang tua dengan cara apa? Dengan cara membereskan rumah, menyapu, mengepel seperti itu. Nah, itu tuh termasuk perilaku adaptif. Kemudian Rizka tadi bilang tidak pernah tidak emosi atau tidak frustasi atau depresi, tidak memakan obat-obatan atau mengubah gitu ya. Nah, itu juga termasuk perilaku adaptif. Kalau perilaku maladaptif berarti perilaku yang sebaliknya. Maladaptif itu yang penyimpangan gitu loh, yang harusnya sekolah tapi ini bolos, yang harusnya anak sekolah itu tidak merokok tapi ini merokok. Nah, itu tuh perilaku maladaptif seperti itu. Ngerti nggak? Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, mungkin cukup sekian pertanyaan untuk saudari Raiska, dan selanjutnya akan ada pertanyaan untuk siswa yang lain juga. Nah, di sini selanjutnya sudah ada siswi yang bernama siapa? Seina. Yang bernama Seina. Nah, Seina kalau boleh tahu kelas berapa? Kelas 9 itu berarti kelas 3 SMP ya. Nah, di sini akan ada beberapa pertanyaan. Nah, Seina jawab jujur aja gitu. Jadi saya cuma hanya ingin tahu saja gitu, Seina ini termasuk anak yang memiliki perilaku mana, perilaku maladaptif atau adaptif. Nah, jadi di sini Seina tinggal jawab aja ya, nanti dikasih tahu pertanyaannya. Nah, di sini ada 8 pertanyaan. Langsung kita mulai, boleh? Oke, boleh. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah Seina suka marah? Suka. Terus biasanya karena apa tuh kalau marah? Karena emosi ya. Karena dari capek juga, capek ngerjain tugas ya. Nah, terus? Punya adik? Iya. Kemudian Seina suka beresin rumah nggak? Sering ya. Jadi Seina cuman boleh jawab tidak, pernah atau sering ya. Terus Seina punya perilaku depresi nggak? Misalnya kayak tekanan dari orang tua gitu misalnya tekanannya tuh Seina kamu itu harus punya nilai bagus misalnya. Pernah? Berarti hanya pernah ya, tidak sering. Kalau kecanduan obat pernah? Enggak ya. Jadi tidak pernah. Jadi kalau kecanduan obat ini, misalnya Seina itu badannya emang sehat, tapi pengennya itu obat terus, jadi segala obat dimakan gitu. Kayak anak-anak zaman sekarang kan kebanyakan biasanya seperti itu. Tapi enggak ya, percayalah, baik-baik ya perempuannya, harus baik. Nah, kalau hubungan tidak harmonis pernah nggak Seina alami? Jadi misalnya tidak harmonis dalam misalnya pertemanan gitu, sering terjadi tuh perselisihan, pernah? Atau enggak dalam keluarga gitu? Nah,
Karena biasanya memang anak remaja pada zaman sekarang ini terutama terbawa oleh zaman, jadi gayanya itu udah kayak dewasa, terus gak sering terjadi konflik di pertemanan gitu ya, karena memang pada seusia kalian ini, seusia kamu tuh memang masih tahap perkembangan, jadi emosinya itu masih tetap berkembang, jadi belum stabil gitu, jadi turun naik gitu. Kayak tadi kan Saina suka marah katanya ya kalau capek, itu kalau seperti itu. Kemudian apakah saya punya perilaku emosional gitu, misalnya frustasi gitu, atau enggak depresi, kecewa terhadap seseorang yang berlebihan misalnya, pernah nggak? Enggak ya, alhamdulillah. Jangan deh. Terus Saina pernah itu nggak bolos sekolah? Enggak ya, harus selalu rajin meskipun banyak tugas. Ya namanya anak sekolah kan pasti harus ngerjain tugas ya. Terus mohon maaf nih, Saina pernah nggak ngalamin perilaku seksual? Alhamdulillah enggak ya, karena perempuan itu ibarat berlian, ibarat intan permata, jadi sangat mahal gitu ya. Dia harus bisa menjaganya, jangan sampai pelecehan ini terjadi gitu. Makanya zaman sekarang tuh kan banyak tuh kasus-kasus kayak gitu ya. Nah harus memahami, penting banget loh itu tuh sex education itu, karena untuk apa? Untuk kedepannya, bahwa perempuan itu layak, patut untuk dihormati, bukan untuk disakiti gitu ya. Terus di sini saya ingin bertanya gitu, ada yang ingin ditanyakan atau tentang apa gitu, misalnya dampak negatif. Nah jadi dari dampak negatif itu sendiri tuh bisa depresi. Nah yang pertanyaan yang barusan diajukan, jadi orang itu nggak tiba-tiba depresi kalau nggak ada penyebabnya. Nah salah satu dampak dari pelecehan seksual itu orangnya bisa mengalami depresi. Selain itu juga tidak hanya itu, ada juga dampaknya bikin trauma. Jadi kayak di film kayak di film yang lagi banyak tayang gitu ya, ada satu perempuan, si perempuan itu mengalami depresi karena dia diperkosa gitu ya. Nah sehingga perempuan itu mengalami depresi dan trauma. Jadi pada saat perempuan mengingat atau melihat laki-laki lain, jadi dia tuh ingatnya tuh ke kejadian pemerkosaan itu. Nah itu juga bisa jadi trauma. Selain itu juga trauma, depresi, dampak buruknya tuh, dampak negatifnya tuh banyak banget. Bisa tidak percaya diri seperti itu. Jadi tidak percaya diri itu dalam artian, misalnya nih ada seorang yang mengalami pelecehan seksual, terus dia tuh kayak menyendiri gitu. Jadi kayak introvert, asalnya sering bersosialisasi sama temen, jadi introvert gitu, kayak gini, jadi diem baik, jadi takut aja gitu kalau ketemu orang banyak, terutama misalnya laki-laki. Dan zaman sekarang tuh nggak hanya laki-laki aja ya yang suka melecehkan wanita, tetapi sesama wanita juga ada. Kalau wanita itu memang memiliki gangguan mental atau gangguan jiwa yang dialami dia gitu. Ada juga yang seperti itu. Ada lagi yang mau menanyakan? Oh iya, baik, terima kasih ya Saina sudah bersedia diwawancara, sudah bersedia menjawab pertanyaan dan bertanya kembali. Nah mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.